pembelian tanah sekian ratus juta dibohongi dengan pembelian sekian ratus juta karena ingin bayar pajaknya murahan. Jadi masalahnya adalah orang memanipulasi data jual beli gitu jual beli ya. Jadi ketika ada jual beli harganya dikurangi. Padahal pembeliannya mahal, besar. Pembeliannya 400 juta misalnya. Terus dia pura-pura ya cuma 100 juta atau mungkin 50 juta gitu ya. Supaya nggak kena pajak. Nah itu kalau seperti itu masuknya ke sebetulnya apa ya? Dia kalau dibilang membohongi ya juga membohongi ya, menipu juga sebetulnya. Iya, udah jelas sih pada dasarnya ya. Transaksinya berapa? Karena kalau kita lihat di ketentuannya untuk akta jual beli perhitungannya adalah berdasarkan nilai transaksi. Nah, nilai transaksi itu artinya jual belinya berapa? Iya. Nah, memang permasalahannya ketika nilai transaksinya tinggi, otomatis pajaknya juga akan tinggi kan? Iya, makanya yang ditakutin itu. Iya, kan ada perhitungan PPh dan perhitungan BPHTB. Nah, di situ perhitungannya kan berdasarkan dari nilai transaksinya. Jadi masalah kalau angkanya tidak wajar. Nah, tidak wajar tadi kan, misalkan jual beli tanah, harga pasarannya misalkan 500, 450, ternyata transaksinya karena nego jadi 400. Nah, dibuatlah 100 juta. Nah, kita juga harus lihat juga dari NJOP-nya. Kan ada nilai jual objek pajaknya. Iya, benar. Nah, nilai jual objek pajaknya berapa? Kalau ternyata nilai jual objek pajaknya 250 juta, nah berarti udah kelihatan tuh bahwa apa iya gitu. Orang mau jual rugi. Orang mau jual rugi. Nah, ketika dia mau jual rugi berarti ada masalah. Nah, yang dipertanyakan kembali nanti adalah PPAT-nya. Seorang PPAT pun dia harus jeli, harus melihat kira-kira ini jual belinya betul apa tidak. Jangan pura-pura angkanya. Nah, makanya PPAT pun punya standar, punya acuan. Dia akan ngecek ke kantor layanan pajak. Dia akan cek. Ketika mengaku 100 juta, cek. Oh, tidak mungkin karena NJOP di situ 250 juta tanah ini. Lihat perbedaan jauh. Berarti ini transaksi ini bisa jadi bohong, dia ada kebohongan di situ. Nah, ketika ada terjadi suatu pembohongan, berarti kan bisa jadi bermasalah dengan suratnya juga. Nah, si PPAT-nya saya yakin tidak akan menyetujui untuk membuat surat itu. Nah, berbeda kalau memang ternyata sesuai. Nah, dia langsung. Tapi itu juga kembali lagi kepada informasi yang diberikan dari kantor layanan pajaknya dan juga NJOP-nya. Kembali lagi tidak bisa semudah itu ditipu lah. Nah, harga transaksi 400 juta, 100 juta jual beli, aktanya dibuat itu karena ada ketentuannya. Satu tadi yang paling utama, PPAT juga nanti akan ngecek juga. Kemudian di kantor pelayanan pajak juga ada yang menghitung sebetulnya minimalnya berapa untuk wilayah itu, angka minimalnya. NJOP-nya ya? Iya, dari NJOP, dari harga umumnya berapa di situ. Per wilayah, nilai kewajarannya istilah nilai kewajaran jual beli di situ. Nah, karena ini juga akan dihitung untuk pembayaran pajaknya, BPHTB dan BPH. Nah, kalau di situ ada manipulasi penghitungan pajak, nah berarti kan ada permasalahan tuh. Ada niat untuk berbuat melawan hukum atau berbuat untuk memanipulasi data. Nah, itu udah jelas berarti. Jelas ada permasalahan di kemudian hari. Kemudian tadi saya dengar di desa, di camat bikin suratnya gitu. Nah, ini maksudnya buat akta jual belinya atau gimana? Ya, biar karena istilahnya banyak permasalahan gitu. Dari segi-segi macam-macam kayak tadi itu bisa nggak bikin suratnya di kecamatan atau di kelurahannya gitu. Biasanya kalau bikin surat jual itu belinya ya. Ya, jual belinya. Kan kadang-kadang memang karena malas untuk ke PPAT, biasanya gitu. Biayanya itu gitu. Udahlah cukup saja di desa gitu ya. Saksi, Pak RT sering jadi saksi nggak? Iya, sering jadi saksi ya. Sering disuruh RT. Udah cukup aja dari desa saja. Nah, saya bertanya belum ngerti lagi nih NJOP kan satu wilayah. Misalkan dalam satu RT ini NJOP-nya itu sama kan sebenarnya apa beda lagi? Jadi NJOP itu nilai jual objek pajak itu sebetulnya diperbaharui
setiap beberapa tahun. Nah, itu ada bloknya. Blok. Ada blok yang pinggir jalan, Oh. ada yang ke dalam. Nah, itu beda itu perhitungannya. Jadi pemerataan misalkan di sini nih pinggir jalan sama. Iya, Di ada depan dia ini. sudah punya. Ini untuk pinggir jalan juga jalan utama, Iya. jalan provinsi, Oh, jalan kabupaten. Nah, dia udah hitung. Pasti beda-beda itu ya. Beda-beda sudah dihitung, diperhitungkan nih. Suatu wilayah yang perkembangan ekonominya tinggi pasti juga NJOP lebih tinggi. lebih lebih tinggi. ya. Mana wilayahnya emang agak dalam dengan di perkotaan juga berbeda. Kemudian ada juga kalau di BPN ada zona nilai tanah juga diperhitungkan juga nih sekarang nih zona nilai tanah. Jadi nggak bisa asal wah tebak angka sekian enggak. Dari pajak ada NJOP, di BPN juga ada tuh yang istilahnya menginventarisasi ke beberapa wilayah, dicek sebetulnya di pasar di lokasi ini berapa harganya. Iya. Nah, nanti dibuat zona nilai tanah. Iya, iya. Nah, Ya, zona ketahuan di dari- sini harganya kurang lebih misalkan per meternya 1 juta. Iya. Wilayah sini Iya. harganya kurang lebih 500.000 per meter. Itu ada nanti ada aplikasinya juga yang kita bisa lihat secara umum. Jadi coba kita lihat di beberapa materi berikutnya ya. Saya coba buat Iya emang seperti itu. beda-beda itu Pak. kalau Beda-beda. masalah. Jadi nggak bisa dibohongin ini asal-asalan aja gitu. Kayak Pantesan gitu. Kalau kita nanya misalkan jual beli nih orang nanya, "Oh, tanah gue NJOP-nya berapa?" Cuma nanya Nah, gitu. Kok itu. melihatnya dari NJOP gitu, Pak. Dari NJPO itu kan minimalnya harga minimal bisa jadi harganya lebih tinggi dari itu. Oh, gitu. Lebih tinggi kan misalkan saya nggak mau jual tanah itu bapak pengen Iya. berapapun dibeli kan Iya. nah nggak Kalau bisa suka. saya nggak mau beda kalau saya butuh Iya, betul. saya perlu adalah seikhlasnya aja tapi seikhlasnya juga kan ada standarnya Nah, gitu standar nggak bisa NJOP-nya ya. nah, Kalau bahasa kita mah patokannya segitu. ada patokannya nggak gitu. masalah Kalau kurang lebihnya misalnya nawar langsung sama yang punya nah kan gitu terus tadi yang buat akta jual beli itu tidak di kantor desa. Oh, Jadi akte jual beli itu dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Ada PPAT. Sering ada pelangnya kan PPAT. iya. Di jalan di tuh. pinggir jalan ya. Ya, itu pejabat pembuat akta tanah. Jadi akta itu dibuat di hadapan PPAT. Kemudian di beberapa wilayah yang belum ada, nah itu ada namanya PPAT sementara. Dan itu PPAT sementara itu adalah camat Camat. setempat. Nah, di wilayah kecamatan itu jika ada transaksi jual beli nggak ada PPAT berarti camat. Nanti bisa tuh camat juga kan punya standar juga seperti apa modelnya sama akta itu, tetapi tidak dibuat di desa. Di desa itu lebih kepada untuk keterangan, surat keterangan tidak sengketa, ada surat keterangan untuk riwayat tanahnya kan ada. Oh, Kalau misalkan kita mendaftarkan tanah kan Iya, ada tuh ada surat pernyataan. pernyataan. Ya tanah ini tahun sekian sampai tahun sekian pegang oleh siapa dan seterusnya. Nah itu diketahui oleh desa. Berarti Tetapi buku tua, ya? bukan akte jual beli. Itu sering keliru tuh. Ada juga orang buat akte jual beli di desa. Iya, nggak ada sering aduh ke desa tanyain gitu. Nah bukan di desa. Oh, berarti dasarnya bukan di desa, bukan. Bukan di desa akte jual beli itu. Oh. Tapi desa itu dia mengetahui informasi mungkin untuk wilayahnya. Ini yang mana yang sengketa. Desa kan tahu nih kalau sengketa ribut terus tuh tanah itu. Dia Iya. kan nggak akan tanda tangan di situ. Nah, tapi bukan membuat akta jual beli. Kalau membuat akta jual beli itu di PPAT atau tadi camat itu PPAT sementara. Oh, Iya. jadi saya harus mengarahkannya ke PPAT gitu Itu ya, Mas, udah. PPAT. PPAT yang mana? Banyak PPAT silakan saja. Lah kebanyakan pusing kadang-kadang saya mau ngarahin ke sana dia mau tanya Ya ke terserah. desa gitu. Iya, banyak Terserah. lurah ya. PPAT itu kan tidak hanya satu di satu wilayah itu. Pilih saja yang memang dipercaya.